Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama Ibu Reza pada mata pelajaran Akuntansi Lembaga Pemerintah. A few moments later. Pada video kali ini kita membahas mengenai bagaimana pembukuan single entry dan double entry. Sebelum membahas mengenai pembukuan sistem single entry dan pembukuan sistem double entry, kita terlebih dahulu memahami apa itu akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka di dalam akuntansi pemerintah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu pencatatan single entry, double entry, dan triple entry. Namun, pada pencatatan triple entry, kita tidak membahas pada video ini. Video selanjutnya akan kita bahas pada minggu depan. Perlu anak-anak ibu ketahui bahwa metode pencatatan single entry sekarang ini semakin ditinggalkan. Walaupun masih ada beberapa area Pemda yang masih memakai karena mempunyai beberapa kelemahan seperti tidak mencerminkan kinerja real dan tidak memberikan informasi yang komprehensif. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk mari sama-sama kita simak apa itu sistem pembukuan single entry. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan menggunakan cash basis. Akuntansi pemerintah sangat sederhana atau sangat simpel. Buku yang digunakan yaitu buku kas umum atau yang disebut dengan BKU, buku kas tunai, buku bank, dan buku pengawasan dana uang yang harus dipertanggungjawabkan atau yang sering disebut dengan UHYD. Ada banyak sistem pencatatan buku. Salah satunya adalah yang kita bahas sekarang ini, yaitu sistem pencatatan single entry atau yang disebut dengan pembukuan tunggal. Dalam sistem ini, transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali. Transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dicatat dalam sisi penerimaan. Sedangkan yang mengurangi kas dimasukkan ke dalam sisi pengeluaran. Untuk sebagai ilustrasi, anak-anak ibu bisa memperhatikan contoh berikut ini. Ilustrasi yang pertama yaitu pada tanggal 14 Januari 2022, penerimaan pendapatan retribusi daerah dari gelanggang olahraga sebesar Rp23.000 dengan nomor BKU 001. Dan pada ilustrasi kedua, pada tanggal 18 Januari 2022, biaya perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari Tuan Jajang Abdul tanggal 17 sampai 21 Januari 2022 dengan nomor SP2D 080-02-DPPO-1-2022 dengan nomor BKU 002 sebesar Rp50 juta. Nah, untuk ilustrasi yang pertama, anak-anak ibu bisa perhatikan pada kolom berikut. Seperti yang anak-anak ibu ketahui, pada tanggal 14 Januari terjadinya transaksi penerimaan yang mengakibatkan bertambahnya kas, maka akan dicatat pada kolom penerimaan. Pada tanggal 18 Januari 2023 adanya transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas, maka akan dicatat pada kolom pengeluaran. Anak-anak ibu bisa perhatikan kolom ketiga pada tabel tersebut, yaitu nomor rekening. Pada tanggal 14 Januari 2023 terdapat 5 kode rekening, yaitu yang pertama 8, 1, 2, 23, dan 03. Dan pada tanggal 18 Januari 2023 terdapat 5 kode rekening, yaitu 9, 1, 2, 15, dan
02. Coba anak-anak ibu perhatikan kode rekening transaksi ini. Terdapat 5 kode rekening. Di akuntansi pemerintah, kita menyebutnya dengan istilah BAS atau bagian akun standar. Pada BAS, masing-masing kode rekening terdapat 5 level. Level pertama menunjukkan kode akun. Level kedua menunjukkan kode kelompok. Level ketiga menunjukkan kode jenis. Level keempat menunjukkan kode objek. Yang terakhir, level 5 menunjukkan rincian objek. Lalu, kode akun menunjukkan 9 jenis yang terdiri dari akun pertama menunjukkan aset, akun kedua menunjukkan kewajiban, akun ketiga menunjukkan ekuitas, akun keempat menunjukkan pendapatan LRA, akun kelima menunjukkan belanja, akun keenam menunjukkan transfer, akun ketujuh menunjukkan pembiayaan, akun 8 menunjukkan pendapatan LO, akun 9 menunjukkan beban. Di sini dapat anak-anak ibu identifikasikan bahwa ini adalah penerimaan yang masuk ke dalam pendapatan LO. Anak-anak ibu masih ingat kan bahwa kode akun 8 termasuk ke dalam pendapatan LO. Sedangkan transaksi yang kedua dengan nomor rekening 91215 dan 02, kode rekeningnya diawali dengan angka 9, yang berarti transaksi ini adalah transaksi beban. Nah, begitu pula lah pada transaksi-transaksi berikutnya. Anak-anak ibu bisa perhatikan lagi pada tabel ini, bahwa dapat kita lihat ketika ada penerimaan, maka akan masuk kepada kolom penerimaan. Dan apabila terjadi pengeluaran, maka akan masuk ke dalam kolom pengeluaran. Sederhana bukan? Karena pada sistem pembukuan ini, anak-anak ibu hanya memasukkan apa yang mempengaruhi kas, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Seperti itu ya. Selanjutnya, sistem pencatatan double entry. Sistem double entry adalah pencatatan debit dan kredit. Sejak digunakan sistem pembukuan berpasangan ini, setiap pencatatan transaksi harus dianalisis terlebih dahulu. Rasionalnya, setiap transaksi akan mempengaruhi persamaan akuntansi, baik debit pada sisi kiri dan kredit pada sisi kanan. Tata buku berpasangan akan mencatat setiap transaksi di 2 buku yang berbeda. Dalam sistem pembukuan berpasangan, pengaruh ganda atau 2 sisi dari setiap transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat. Sistem ini juga menjadi satu cara untuk membuktikan keakuratan jumlah yang dicatat. Jika setiap transaksi dicatat dengan jumlah debit dan kredit yang sama, maka jumlah seluruh debit pada akun harus sama dengan jumlah seluruh kreditnya. Persamaan antara debit dan kredit menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang sistem pencatatan double entry, anak-anak ibu bisa perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, pada tanggal 8 Februari 2023, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan Januari dari Hotel Permata sebesar Rp10.500.000. Pada transaksi kedua, pada tanggal 12 Februari 2023, dibeli kendaraan bermotor perorangan untuk kendaraan dinas seharga Rp30 juta. Di dalam akuntansi pemerintah, jika terdapat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas, maka kita harus membuat 2 buah jurnal, jurnal LO dan jurnal LRA. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa itu LO dan apa itu LRA? Nah, benar sekali. Masing-masing jurnal ini akan masuk pada laporan keuangan yang berbeda. Jurnal LO akan masuk pada laporan operasional, sedangkan jurnal LRA akan masuk pada laporan realisasi anggaran. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan dari transaksi Dinas Pendapatan ini. Adalah contoh transaksi penerimaan kas. Jika kita amati sekilas mengenai transaksi ini, berarti transaksi ini mempengaruhi akun rekening kas dan pendapatan ya. Di sini contohnya adalah
pada tanggal 8 Januari 2023, jurnalnya kas bendahara penerimaan di debit senilai 10.500.000, kreditnya Hotel LO senilai 10.500.000. Karena ini adalah transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, maka selain dengan membuat jurnal LO, kita akan membuat jurnal LRA. Seperti pada tabel jurnal LRA, untuk transaksi tanggal 8 Januari 2023, estimasi perubahan saldo di debit senilai 10.500.000, kreditnya Hotel LRA senilai 10.500.000. Begitu pula pada transaksi pada tanggal 23 Januari 2023. Anak-anak ibu bisa perhatikan pada tabel ya. Lanjut, apa sih kekurangan dan kelebihan pembukuan single entry dan double entry itu? Pertama yaitu single entry. Sistem ini tidak dapat digunakan untuk pembuatan laporan keuangan. Sulit untuk menelusuri kesalahan pembukuan serta tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu, single entry memiliki kelebihan yaitu mudah dipahami dan lebih sederhana. Sedangkan sistem double entry memiliki kekurangannya adalah sistem pencatatan ini termasuk cukup rumit. Namun, di balik kekurangannya, kelebihannya adalah pencatatan sangat akurat dan menjadi standar dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. Nah, hanya itu. Sekian pembahasan materi Ibu pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.